Bab 228. Seorang perempuan yang merasa sudah kamu sakiti dan kamu campakkan. Sekarang, dia sedang hamil. Aprilia dan Seva terlihat shock mendengar apa yang dikatakan Greya barusan. Dan akan minta pertanggungjawaban kamu. Azam tak terima, dia lalu melihat wajah istrinya yang nampak tegang dan kemudian memaku pandangannya tajam pada Greya. Bohong. Apa-apaan ini? Jangan mengarang cerita bohong dan fitnah di rumah saya. Ucap Azam dengan wajah memerah. Saya punya istri. Jangan coba merusak rumah tangga saya. Aku cuma mau kasih tahu sama kamu untuk berhati-hati karena selain hamil, dia akan minta tanggung jawab karena kalian sudah menghancurkan hidupnya dan perusahaan orang tuanya. Entah kenapa, Boril langsung teringat pada wanita yang menjadi kekasih putranya beberapa waktu yang lalu. Yang tak lain adalah anak Risma, wanita dari masa lalunya. Ia langsung memutus informasi dari Greya. Namun dengan wajah tetap mencoba tenang. Keluar dari rumah saya. Greya langsung terdiam ketika Atal Boril mengusirnya. Ucapannya tidak selantang Azam. Tidak kasar dan tidak meninggi. Malah cenderung datar. Namun, terasa menakutkan. Greya sampai tergagap dan tidak bisa melanjutkan ucapannya kembali. Hal yang terjadi pada Sepak ketika awal dia berada di rumah ini. Boril Fabian Rohichan memang adalah orang yang menyenangkan, namun bagi keluarganya dan orang-orang yang dekat dengannya. Jika bagi orang asing yang baru pertama kali bertemu dengannya, maka jangan harap mendapat perlakuan manis darinya. Greya menggelengkan kepalanya perlahan. Saya mohon maaf, izinkan saya untuk memberitahu agar kalian berhati-hati. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi pada keluarga kami tanpa seizin Tuhan. Sebagai kepala keluarga, saya yang akan melindungi keluarga saya dari apapun itu yang akan mengganggu kami. Termasuk dari kamu dan juga papamu. Greya menangis lagi. Enggak. Papa gak tahu kalau aku kesini. Isaknya. Aprilia akhirnya angkat bicara. Ia maju selangkah untuk bicara dengan gadis cantik seusia putra pertamanya. Itu. Greya. Ma. Aku cuma mau ngasih tahu. Aku gak maksud jahat, Ma. Ada perempuan yang lagi hamil dan mau minta Azam buat tanggung jawab. Saya tidak menghamili siapapun. Tidak menghancurkan siapapun. 98. Ucap Azam lagi dengan lantangnya. Bahkan saking kerasnya sampai terdengar ke kebun belakang dan membuat anggota keluarganya pun berdatangan menuju ruang tengah. Boril menahan tubuh Azam yang nampak ingin memberi pelajaran pada Greya. Pria parubaya itu kemudian bicara lagi pada Greya. Pulanglah. Greya meluruhkan bahunya. Ia sedih. Niat hati ingin bertemu dengan wanita cantik yang dia anggap sebagai mamanya sejak dia kecil, sambil memberitahu bahwa Alea sudah merencanakan hal untuk menghancurkan rumah tangga Azam, teman waktu mereka TK, harus berakhir dengan pengusiran. La menarik nafasnya pelan lalu tersenyum. Aku bahagia bisa melihat Mama lagi dan aku senang Mama masih tetap cantik dan sehat seperti terakhir kali aku melihat Mama. Ucapnya terbatas sambil melihat ke arah Aprilia. Aprilia hanya memandangnya nanar. Aku tahu kalau papa aku membuat kesalahan fatal yang membuat keluarga ini membenci kami.
Atas nama Papa, aku minta maaf Ma. Om. Juga, yang lainnya. Ucap Greya sambil melihat ke arah yang dia sebutkan. Keluarga besar Rohichan yang kini berada di ruang tengah. Mungkin aku datang di saat yang gak tepat. Seharusnya, aku datang sebagai seorang anak yang merindukan mamanya. Bukan membawa kabar yang buruk seperti ini. Semoga kalian bahagia. Maafkan aku. Ucapnya lirih lalu memandang wajah Aprilia. Ia ingin memeluk wanita itu namun ia urungkan. Hanya tersenyum sambil menangis dan keluar dari rumah itu. Perginya Greya ditatap dengan sejuta pertanyaan oleh keluarga besarnya terutama Azam. Hamil. Siapakah perempuan yang hamil? Apakah Alea? Azam tak pernah menyentuhnya lagi setelah dia menyentuh Seva untuk pertama kali dan itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Tapi, Greya tadi mengatakan kalau perempuan itu juga ingin meminta pertanggungjawaban atas perusahaan yang dihancurkan. Alea pernah membahas ini kalau orang tua Azam yang sudah menghancurkan orang tuanya. Azam semakin rumit mengingatnya, dia lalu menoleh ke arah sang ayah. Pa, kembali ke kamar kalian. Azam tak ingin membantah lagi, dia lalu menggenggam tangan istrinya yang terasa dingin dan mengajaknya untuk segera naik ke lantai atas ke kamar mereka. Bayu dan Cindy juga Andika dan Riani serta Alexna dan Stella, menghampiri Arik dan Aprilia sedangkan anak-anak mereka lalu mencari kamar sendiri di rumah Boril ini karena akan menginap. Termasuk putra-putra harapan bangsa juga If. Sedangkan Agni masih bersama Stella. Bang, ada apa? Tanya Andika. Boril menggelengkan kepalanya. Entahlah Bram. Cindy menghampiri Aprilia dan Aprilia pun memeluknya. Ma. Aprilia tak segera bicara. Ia menangis di pelukan ibu mertuanya. Apa tadi Greya anaknya Zain? Iya. Aprilia menganggukkan kepalanya. 99. Dia mau apa Mavi? Tanya Stella. Aku gak tahu Vel. Cindy lalu membawa menantu pertamanya itu untuk duduk di sofa diikuti anggota keluarga yang lain. Bayu dan Cindy memang selalu membiasakan untuk bermusyawarah sesama anggota keluarga jika terjadi masalah pada yang lain. Seumpama satu tubuh yang terluka, maka akan sakit semuanya. Greya bilang ada perempuan yang sedang hamil dan meminta Azam untuk bertanggung jawab, begitu juga dengan perusahaan keluarganya yang hancur. Loh, siapa Vi? Greya nggak sempat bilang apa-apa Ma dan siapa dia. Tapi, aku langsung pikir kalau dia adalah Alea. Alea mantan pacarnya itu. Tanya Andika yang diangguki Boril. Kedelapan orang dewasa itu mulai berpikir di benak mereka masing-masing. Kok aku merasa kisah masa lalu ini, berhubungan satu dengan yang lainnya ya? Tanya Stella yang mendapat perhatian dari suaminya dan juga anggota keluarga yang lain. Saling berhubungan gimana maksud kamu Vel? Tanya Andika. Coba deh Om. Kayak berkesinambungan gak sih? Azam, punya pacar, Alea. Aku sama Mavi tahu banget siapa itu Alea. Bahkan kami pernah ke rumahnya waktu ngasih biaya pendidikan buat anak itu. Meskipun kita nggak wajib. Karena dia kehilangan orang tuanya dan jatuh miskin,
bukan karena ulah papa ataupun Mavi. Tapi karena ulah kedua orang tuanya sendiri. Tiba-tiba aja beberapa tahun kemudian Alea itu pacaran sama Azam. Walau pada akhirnya, Azam akhirnya nikah sama Seva Zehra. Putri dari Wanda yang udah selamatin nyawa papa dan sekarang, tiba-tiba datang lagi Greya. Anak dari Zain. Kok saling sambung menyambung gitu loh. Ungkap Stella. Apa Greya bekerja sama-sama Alea untuk balas dendam ke keluarga kita? Tanya Bayu. Bisa jadi Pak, bagi pendengki dan orang yang sakit hati tapi tidak tahu apa kesalahan mereka sendiri maka sampai kapanpun mereka akan menganggap diri mereka benar dan selalu akan mencari pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Jawab Cindy. Apa yang ditakutin sih? Tanya Andika. Kenapa tiba-tiba jadi bahasan serius? Alea, Greya, Zain, mana duluan yang mau di-off? Bram, tegur keluarganya kompak. Cek, ayolah, bukan waktunya main drama Bollywood lagi. Percayalah, ada kalanya otot itu juga perlu bicara. Dan seluruh pandangan pun tertuju pada Andika. Andika mengangkat sudut bibirnya. Merasa jika ucapannya tak salah. Baru kali ini, gue setuju sama omongan lo, Bram. Ucap Boril. Andika hanya tersenyum simpul diikuti anggota keluarga yang lain. Riani melingkarkan tangan pada lengan suaminya keduanya saling berpandang lalu Riani berbisik di telinga suaminya. Riani juga setuju. Ucap sang bule Pangalengan. Kekek. 100. Azam dan istrinya sudah sampai di kamar mereka. Seva tak membuka suaranya sedari tadi. Begitu juga dengan Azam. Ia tak habis pikir. Apa hubungan Greya dan juga Alea? Ya, Alea pasti perempuan yang dimaksud. Tapi apa maksud keduanya? Demi apapun, Azam pun penasaran apa yang dimaksud Alea tentang keluarganya yang dihancurkan. Seva Zehra berjalan pelan menuju lemarinya dan Azam terusik kala melihat Seva menarik kopernya. Kenapa ngeluarin koper? Telisik Azam. Mau pulang ke apartemen. Seva menggelengkan kepalanya. Terus mau kemana? Mau pulang ke Surabaya aja. Andai nanti ketahuan kalau Dede ini punya saudara lain ibu. Ucap Seva sambil mengusap perut. Netra abu itu berpendar lebar terkejut dengan pernyataan istri cantiknya. 101. Greya berjalan keluar dari rumah keluarga Rohichan dengan rasa sedih yang luar biasa. Tadi ia datang dengan naik ojek online. Pulang dari kampusnya dan langsung ke rumah ini. Greya berjalan menyusuri jalan di tengah udara yang dingin dan nampak sepertinya sebentar lagi akan hujan. Ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan kalau Alea ingin menghancurkan rumah tangga Azam. Lebih parahnya, La tak diberi kesempatan memeluk Aprilia. Wanita yang sudahlah anggap seperti mamanya sendiri. Ia rindu Aprilia. Tapi La sadar, ayahnya sudah membuat luka yang teramat dalam pada keluarga ini yang sangat sulit untuk dimaafkan. Kesempatannya untuk melebur rindu tertutup sudah padahal Greya ingin sekali meminta bantuan keluarga Rohichan untuk menyingkirkan wanita bernama Alea yang sudah membuat Zain, ayahnya tergila-gila padanya. Papa mau minta izin sama kamu Greya,
Papa mau menikah lagi. Awalnya Greya begitu bahagia ketika mendengar bahwa ayahnya sudah bisa move on dari Aprilia Ayu dan bisa melanjutkan kembali hidup mereka seperti orang lain pada umumnya dengan tidak terbayang-bayang pada wanita yang tak mungkin bisa mereka miliki. Tapi, mengingat kalau ayahnya akhir-akhir ini sangat dekat dengan wanita yang ditampung di rumah mereka membuat Greya berpikir buruk. Nikah lagi? Sama siapa Pak? Kak Alea. Kamu setuju kan? Greya sama sekali tak menjawab pertanyaan ayahnya itu. Dia hanya mengurung diri di kamar sampai besok paginya. Dia kuliah dan selama di kampus, gadis cantik itu memikirkan bagaimana caranya memisahkan sang ayah dari wanita yang bahkan setiap hari hanya berteriak-teriak bahwa ingin meminta pertanggungjawaban dari orang yang sudah menghancurkan hidupnya, yaitu tak lain adalah putra dari Mama Aprilia. Mata ayahnya sudah dibutakan oleh kecantikan Alea, yang bahkan sudah terlihat jelas hanya memanfaatkan ayahnya untuk tinggal di apartemen mewah dan memenuhi kebutuhannya saja. Oleh karena itu, Greya sengaja datang ke rumah Rohichan memberanikan diri sekaligus untuk bertemu dengan Aprilia Ayu. Lah tahu seberapa kuat keluarga Rohichan. Siapa tahu saja, mereka bisa menyingkirkan Alea, tapi ternyata dia yang tersingkir dari rumah ini. Aku gak akan nyerah. Aku akan minta bantuan siapapun untuk menggagalkan rencana Papa buat nikahin Alea. Ucap Greya sambil menangis berjalan menjauh dari rumah besar Boril. Sementara itu di kamar Azam dan Seva. Apa? Dengan menggebu, Azam bangun dari duduknya. Ia menghampiri Seva yang sedang berjongkok membuka kopernya. Ia dorong koper itu menjauh. Seva hanya diam melihat Azam berbuat demikian. Azam lalu memegang kedua sisi bahu istrinya dan membangunkan wanita cantik yang tengah berbadan dua itu hingga berdiri berhadapan dengannya. Berbeda halnya dengan sang suami yang nampak gamang dan ketakutan jika Seva percaya bualan Greya, Seva terlihat tenang. Cenderung tak banyak ekspresi. Netra Azam berkaca seolah gambaran hatinya kini yang berduka. Mereka baru saja pulang dari honeymoon kedua mereka. Pulang dari momen manis ketika Azam berusaha mewujudkan ngidam istrinya yang ingin bertemu dengan Shahrukh Khan. Semuanya terasa indah. Bagai dunia milik berdua. Namun, entah kenapa tiba-tiba berita buruk datang dan yang lebih menyedihkan bagi Azam, Seva terpengaruh karenanya. 102. Ia genggam kedua tangan istrinya. Sejauh ini kamu berhasil bawa abang masuk ke dalam duniamu dan dengan teganya kamu mau ninggalin abang. Lirih CEOWANGPED berusia 22 tahun 3 bulan lagi itu. Perjuanganmu sudah sangat besar sayang, abang belum bisa menjadi suami dan ayah yang baik bagi kamu dan anak kita. Lalu kamu gak izinkan abang untuk menjalankan tugas abang. Segampang itukah kamu percaya sama omongan orang yang bahkan baru pertama kali kita lihat? Masih seperti tadi, Seva tak banyak berekspresi. Tanyakan semua masa lalu abang Seva, tapi abang yakinkan, abang gak pernah menghamili siapapun. Ucapnya penuh pengharapan agar istrinya percaya. Sejauh ini kamu sudah bawa dalam kebaikan. Mana istri abang yang dengan ketenangannya mampu membuat seorang Azam jatuh cinta setiap detik padanya. Seva berdebar saat Azam berkata demikian. Ia tak tahan untuk tak menangis. Sebulir air mata jatuh dari netra cantiknya.
Azam menghapus air mata itu dengan punggung tangannya. Istri abang masih di sini dan dia menunggu suaminya menyelesaikan masa lalunya. Jawab Seva yang membuat Azam tak percaya. Seva, selesaikan masalah abang dengan Alea. Aku yakin, yang dimaksud oleh Greya tadi adalah Alea. Selesaikan bang. Aku gak tahu seperti apa hubungan kalian sebelumnya. Tapi bagi Alea, kitalah penjahatnya. Lagi, Azam tak bisa berkata-kata akan ucapan wanita berusia 17 tahun itu.